Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Saya Rudi Abdullah SEMM Makasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank ini adalah proses pengelolaan kas perusahaan, di mana setiap penerimaan perusahaan sebaiknya harus disetor ke bank, dan sebaliknya pengeluaran perusahaan harus menggunakan cek. Praktek tersebut sering menyebabkan timbulnya perbedaan antara saldo kas menurut catatan perusahaan dan saldo kas menurut catatan bank. Pada waktu akan menyusun laporan keuangan, perusahaan harus tahu saldo kas, termasuk kas kecil yang tepat untuk dilaporkan di neraca. Apabila terjadi perbedaan saldo kas menurut catatan perusahaan dan bank, maka harus dilakukan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi ini menyesuaikan saldo menurut catatan perusahaan dengan saldo catatan menurut pihak bank. Oke. Pos-pos yang perlu direkonsiliasi. Ini maksudnya keadaan-keadaan yang sering terjadi. Yang pertama, deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Deposit kas akhir bulan yang telah dicatat dalam pembukuan depositor untuk 1 bulan baru diterima dan dicatat pada bank pada bulan berikutnya. Jelas akan ada perbedaan. Outstanding check atau cek yang beredar. Cek yang sudah ditulis oleh depositor tetapi belum dicatat di clearing dan oleh bank oleh bank sampai bulan berikutnya, jadi ada selisih. Tagihan wesel dan bunga langsung ditagih bank. Jadi tagihan yang sudah ditagih oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan baru tahu pada saat menerima laporan bank. Bunga giro bank, pendapatan yang belum dicatat oleh perusahaan sampai perusahaan menerima laporan bank. Biaya administrasi bank, biaya yang belum dicatat oleh perusahaan sampai perusahaan menerima laporan bank. Not sufficient fund check atau NSF atau cek kosong. Cek dari pelanggan yang tidak ada dananya diperlakukan sebagai pengeluaran oleh bank. Ini adalah pos-pos rekonsiliasi. Nah, ini berikut di bawah ini ikhtisar penyebab adanya perbedaan saldo menurut catatan perusahaan dan bank. Kalau deposit in transit, pada buku perusahaan saldo menambah dan sudah menambah saldo kas. Pada buku bank belum menambah saldo kas. Ini adalah 8 keadaan yang terjadi pada catatan perusahaan dan bank. Oke, jenis dan tujuan rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi itu sebetulnya ada 3 ya secara garis besar. Yang pertama, rekonsiliasi 2 kolom, mencari saldo yang tepat dan benar saja tujuannya. Rekonsiliasi 4 kolom, mencari saldo awal, penerimaan 1 periode, pengeluaran 1 periode, dan saldo akhir yang sesuai dengan catatan perusahaan. Rekonsiliasi 8 kolom, mencari saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang tepat dan benar. Nah, ini ada catatan. Rekonsiliasi 2 kolom pada umumnya dibuat oleh perusahaan. Rekonsiliasi 4 dan 8 kolom pada umumnya dibuat oleh akun pemeriksa atau auditor. Oke, contoh pembukuan Mangga Merah Company memperlihatkan saldo kas perusahaan di Hong Kong Nation Bank per 30 Oktober 2020 sebesar $20.000 sekian. Laporan bank yang mencakup bulan Oktober memperlihatkan saldo akhir sebesar $22.000 sekian. Pemeriksaan atas catatan akuntansi Mangga Merah Company dan laporan bank bulan November menemukan pos-pos rekening sebagai berikut. Deposito bernilai 3.000 sekian dolar telah dikirim pada tanggal 30 Oktober tetapi belum dicatat dalam laporan bank.
Yang selanjutnya, cek-cek yang ditulis selama bulan Oktober tetapi belum dicatat dalam laporan bank. Pertama, cek dengan kode 7327. Nilainya 150 US dollar. Cek dengan kode 7348, nilainya 4.820 ini US dollar semua ini maksudnya ya. Yang ketiga, cek dengan kode 7349 dengan nilai 31 US dollar. Mangga Merah Company ini belum mencatat bunga juga, yaitu sebesar 600 dolar yang ditagih oleh bank pada tanggal 20 Oktober atas obligasi Sequoia Company yang dikelola oleh bank atas nama Mangga Merah Company. Nah, beban jasa bank sebesar 18 dolar belum dicatat. Ini adalah temuan-temuannya. Salah satu cek pelanggan Mangga yang nilainya 220 telah dikembalikan bersama dengan laporan bank dan ditandai sebagai not sufficient fund. Bank memperlakukan cek tersebut sebagai pengeluaran. Mangga menemukan bahwa cek 7322 senilai 131 dolar yang ditulis bulan November untuk membayar hutang usaha telah salah dicatat sebesar 311 US dollar dalam pembukuan. Sebuah cek Mangga Oil Company yang berjumlah 175 US dollar telah salah dibebankan kepada Mangga Mining Company. Buat rekonsiliasi dan jurnal rekonsiliasinya. Oke, ini adalah jurnal rekonsiliasinya. Yang di bawah adalah yang di atas adalah rekonsiliasi banknya, yang di bawah adalah jurnal rekonsiliasinya. Jadi di sini saldo yang benar menurut perusahaan dan menurut bank yaitu 21.044 US dollar. Ini perhitungan yang benar. Oke, sedangkan jurnal penyesuaiannya yaitu kas pada pendapatan sebesar 600 dolar ini ya. Kas pada hutang usaha 180 dolar, beban bank dan kas 18 dolar, piutang usaha dan kas 220. Perlu digarisbawahi bahwa ini hanya transaksi yang terjadi dengan satu perusahaan. Di perbankan itu ada berbagai macam transaksi yang terjadi. Jadi satu perusahaan satu laporan rekonsiliasi banknya. Jadi kalau bank itu semakin banyak menerima nasabah dari berbagai perusahaan, maka semakin banyak rekonsiliasi bank yang harus dilakukan. Tapi hari ini kan sudah menggunakan sistem computerized, jadi masalah-masalah yang seperti ini hampir-hampir bukan lagi menjadi kendala dalam industri perbankan hari ini. Oke, jadi saya kira ini yang menjadi inti pokok materi kita pada poin ini. Terkait dengan materi ini, hal-hal yang tidak dipahami silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.